Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga pada pagi hari ini dengan keadaan kita sehat nanti bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar ya. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, silakan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap gerak untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Saya absen dulu hari ini yang tidak hadir. Ini satu ya, Mas. Oke, tiga ya saja. Satu. Alvina, Alvina. Sakit. Tidak sakit ya. Oke, Leli. Sakit. Lain sakit. Oke, terus. Dapat apa? Suratnya dari yang lagi sakit ini cepat diberi kesembuhan. Selanjutnya dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung skala peta. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai peta, kemudian komponen peta ya. Kemudian dari komponen itu salah satunya adalah skala peta. Nah, oleh sebab itu pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan skala peta. Sebelum masuk ke materi, ya, coba saya ingin memfokuskan dulu dari perhatian kalian ya, agar pikiran-pikiran yang dimulai pembelajaran segera teralihkan ya, semuanya fokus pada pembelajaran. Oke, yang kalian perhatikan di papan di slide ini ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah jika 3 adalah 0, 6 adalah 1, 8 adalah 2, maka oke, saya sampaikan dulu clue-nya. Clue-nya adalah karena kita di terapi. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 9. 1 dari 1. 5. Kosong ya. 7. 0. 6. 2. Oke. Dapat 9. 896. Oke. 6.608. 6.608. Ada yang belum paham ini? Yang belum paham ya? Oke, silakan tanya kepada yang paham atau bisa begini. Ya, bumi itu bulat seperti mau ya. Yang ada bulannya itu di atas itu mana? Ya. Oh, ya. Itu sudah presentasi semuanya. Oke, kita berikutnya. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan belajar mengenai bagaimana menghitung skala peta. Jadi harapannya dari kalian, ya, peserta didik secara bergotong royong, ya, dan berpikir kritis. Artinya nanti kalian dalam kelompok silakan untuk saling bekerja sama dan memberikan pengalamannya masing-masing dari kelompok untuk mengerjakan suatu ya tugas ya. Melalui model pembelajaran inquiry untuk melakukan. Jadi kita
akan mencari ada peta, ini namanya di sini di sebelah kanan. Peta Kabupaten Banyumas. Ya. Ada orientasinya angin, hujan, juga dan skalanya skalanya ya. Oke. Siswa atau peserta ini diharapkan mampu mencari dan menghitung skala peta, mencari dan menghitung skala peta. Saya mengatakannya adalah menentukan skala peta. Ya, secara benar dengan berbagai media yang disediakan. Jadi Pak Guru nanti akan menyediakan media apa saja medianya di situ. Yang pertama ada alat yang namanya kurvimeter. Nih, ya. Ini pointer teknologi entah kemana ya, jadi kita nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah kurvimeter. Ini alatnya kurvimeter ya. Alat ini untuk menghitung skala peta. Tapi tujuan utamanya adalah menghitung berapa sih jarak di petanya. Ya, ini kurvimeter. Yang kedua nanti menggunakan benang, ya, dia coba kita mau menjahit, tetapi ini kita nanti akan bersama-sama menghitung dengan cara benang dan penggaris, ya, benang dan penggaris. Dan yang ketiga adalah nanti kalian silakan menggunakan aplikasi Google Map atau Google Earth. Ya. Kalau seperti ini map atau Earth? Ya. Silakan menggunakan Google masing. Nah, nanti setelah kalian menentukan masing-masing mau menggunakan apa, langkah berikutnya adalah ya, sebelum masuk ke praktek, jadi silakan answer satu yang. Jadi sebelum itu silakan untuk memahami materi ini. Silakan dikeluarkan smartphone-nya semuanya. Sadikan ini. Kalau misalkan nggak bisa scan, tulis saja ya https://s.id garis miring tes map ini. Waktunya untuk mengerjakan 3 menit ya. Soalnya hanya 5 dan juga 5. Jangan tahu salah ya, ini baru tes awal. Ini ada pemahaman berikutnya. Oke, budaya silakan klik kirim. Klik kirim, silakan diklik kirim. Untuk berikutnya kita sama-sama untuk bisa memperhatikan dari video ini. Ini materi mengenai pemahaman awal mengenai skala peta. Ya. Silakan untuk HP-nya diletakkan lagi, dimasukkan di dalam tas. Kalau di fokus dan baik.
kereta. Pasti ada kereta. Baik kamu soal cerita atau punya itu. Sudah diketahui kereta pertama dengan skala sekian dan jarak sekian. Kemudian ada kereta kedua dengan skala jarak sekian dan skala yang belum diketahui atau untuk menjawab soal ada dua kereta yang diketahui, maka kita dengan cara membandingkan dua kereta tersebut. Oke, untuk membandingkan langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya di gambar ya, ini tipe soal gambar di mana diketahui satu dan diketahui kereta dua. Itu kita satu dan kita dua. Nah, kita langsung saja cara mengerjakannya. Diketahui ini satu sudah diketahui jaraknya yaitu D1 sampai D1 meter. Sedangkan skalanya ada D1 sampai 30 meter. Kemudian ada D2 yang dibagi berapa? Skala duanya atau yang dibagi berapa? Belum diketahui sehingga yang ditanya adalah D2 skala. Bagaimana cara menjawabnya? Kita langsung masukkan ke rumusnya. Rumusnya bagaimana? Yaitu D2 sama dengan D1 dibagi D2 dengan D1. Nah, langsung masukkan formulanya tadi. Di mana D1 sama dengan 1 dibagi D2 yaitu 4. Dikalikan D1 dengan 20. 2 dibagi 4 mudahnya untuk mengingat yang berikutnya. Ketika diketahui perbedaan dua kereta, kita pahami jaraknya. Semakin besar jaraknya lintas dari kereta, skala metanya akan semakin kecil. Misalkan diketahui tadinya 3 jarak lintasan ini masih meter, kereta 2 ini 4 cm. Skalanya untuk lintasan 20 cm, lintasan 20 skala otomatis seperti skala ini akan lebih besar daripada 50 atau lebih kecil. Nah, untuk mengerjakan soal tipe yang satu ini itu cukup menggunakan jawaban satu. Yang kedua, itu berbeda dengan jarak sebenarnya. Nah, ini nanti diketahui jarak sebenarnya dalam kereta. Prinsipnya CP sama dengan S kalikan CS. Apa itu CP? Apa itu S atau CS? Langsung saja kita masuk ke rumus. S yaitu skala, CP sama dengan jarak pada kereta, sedangkan CS adalah jarak dari sebenarnya. Kalau ditanya skalanya, maka rumusnya adalah CP per CS. Kalau yang ditanya itu ada CP-nya, maka kita menggunakan segitiga CP. Rumus segitiga dengan CP sama dengan S dikalikan CS. Apabila ditanya CS dengan dibalik itu saja, maka tersisa CP per skala atau per S tadi seperti itu. Langsung saja masuk ke contoh-contohnya. Nah, kita coba kita bisa dalam rumus ini. Cara pertama adalah pada soal kita dapat sedikit. Cara sebenarnya antara pertama yaitu 1.390 km berapa skala kita tahu tersebut. Oke, kita coba satu-satu. Diketahui CP jarak dari kereta berapa? 8 cm. Jarak sebenarnya adalah CS-nya 150 km. Nah, kita tahu di sini harus kita jadikan 1 berapa dulu karena CP-nya ada 2 cm. Dan skala juga dengan 1. Oke, maka di sini maka kita membagi 0 5 jadi 100 karena saja kalau kita menjadi 14 sungai sendiri. Kita masuk rumusnya skala. Rumusnya adalah S sama dengan CP per
sudah diketahui bahwasanya sekawan pada peta 221 dibanding 2 juta. Oke, kemungkinan selanjutnya itu Ini yang akan kalian kerjakan. Ada NKPD yang harus dikerjakan. Nah, ini silakan bagikan. Setiap anak itu nanti mengerjakan satu lembar NKPD. Tetapi hasilnya dari hasil kelompok. Maksudnya ya, utamakan gotong royong, ya, dan berpikir kritis. Ya, saya bagikan. Ini ada 3 ya, 2 ini. Kita tolong pertama. Oke, perhatikan sesuai dengan instruksi ya. Setiap perwakilan kelompok untuk maju di situ pilihannya adalah kalian memilih alat, salah satu alat yang mau dipakai. Nanti saya informasikan di sini. Silakan diambil alat-alatnya dengan kelompoknya. Kayak air ya. Kalau di sini petanya skalanya adalah 1 dibanding 100.000. Ini peta yang sudah ada skalanya 1 banding 100.000. Nah, dengan KPD-mu di situ belum ada skalanya. Walaupun bentuknya sama, pasti skalanya berbeda karena ukurannya berbeda. Ya, jangan samakan. Misalkan Mas saya dapat peta mau print seenaknya tidak bisa. Ya, karena itu ada ukurannya. Makanya silakan nanti dicari skalanya dengan cara bagaimana tadi? Rumusnya? Oke, D1-nya apa itu? Jarak pada peta pertama yang ada skalanya. Berarti ini nanti jadi acuan. Oke, perhatikan kemarin semuanya. Yang pertama adalah silakan menentukan jarak peta di sini nanti ya. Kalian satu-satu nanti maju secara kelompok untuk mengukur ya. Yang satu ya, yang menggunakan alat nanti diukur nih pakai alat. Titik pertama adalah Kecamatan Aji Barang ya. Kecamatan Aji Barang nih ya. Kemudian berikutnya masuk ke Kota Purwokerto ya, dari Kecamatan Aji Barang menuju ke Purwokerto. Itu 2 titik yang menjadi lokasi pertama ya. Silakan di titik itu di KPD-mu Aji Barang Purwokerto. Ingat, menggunakan jangan ditarik garis lurus ya, tidak, tapi disesuaikan dengan jalan. Boleh menggunakan garis lurus juga boleh ya, tapi lebih baik pakai jalan. Nah, makanya silakan tadi yang pakai alat langsung bisa menggunakan alat itu ya di tempat ini. Kemudian yang pakai benang juga bisa. Yang pakai smartphone silakan titik dari Aji Barang ke Purwokerto ya, jalur alur apa? Ya, tidak ketemu ya. Tuh langsung, karena smartphone itu lebih cepat ya, bukan 10 km. Berarti itu kan jalan apa? Sebenarnya apa jalan peta? Jalan sebenarnya. Jadi untuk yang kelompok apa?
menggunakan smartphone silakan membandingkan jarak peta dengan jarak peta. Di luar kan sudah ada video. Sekarang dia satunya mana ini ya? Peta. Cara menghitung di sini ada garisnya itu bukan di peta ini ya. Ini setelah masuk ke batasan protokol itu terdaftar di sini. Tapi di peta kan lurus ini kan. Nah, di situ ada jalan juga yang lurus. Tadi gunakan jalannya lurus. Untuk anak kami. Nah, jalan lurus ya. Jangan berbelok-belok. Ini ya buruk. Yang untuk yang ini, tapi yang itu konversi sekarang itu dari sekarang angka jadi sekarang kaki. Angka sekarang angka jadi Saya pakai tuh kan itu berapa? 18 kilo, 18 kilo. 18 kilo ya, bukan 21 kilo, ini double check. Oke, selanjutnya perhatikan. Jika sudah selesai menghitung, nanti ketika presentasi, ya, silakan yang pengen menggunakan ini karton, ya, silakan kamu tulis yang besar di sini. Ini presentasinya. Ya. Kemudian yang menggunakan laptop, laptop nanti ya, silakan yang pengen pakai laptop, presentasi PowerPoint. Kemudian yang pengen di video, ya, salah satu silakan nanti menjelaskan sambil mengerjakan ya video dan sambil memantau ya. Itu yang nanti kalau dijadikan skala garis juga nggak apa-apa, asalkan sudah paham nggak masalah. Ya. Harus bagian satu kopi ya. Kurang keras suaranya, ulangi. Dari 10 kejar.
Ini bergerak ya. Berarti hasilnya adalah ini di sini 10 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menentukan skala peta dengan membandingkan dengan data lain yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Apoy Hidrasifa dari absen 36. Saya kami 3 Widianto, absen 11. Untuk diketahuinya, D1 adalah 21 kali untuk D2 diketahui jika hanya benar untuk P1 sama dengan 100.000 kali benar untuk yang sisanya D2 titik. Rumusnya adalah P2 sama dengan D1 dibagi D2 dikali P1. D1 yaitu 1 dan D2 dan P1 itu 100.000. Jadi 21 dibagi 3 dan 100.000 yaitu 100.000. Jadi hasilnya yaitu 1 banding 100.000. Keren.
dari kelompok 4 geografi. Nah, di sini kami akan memberitahu cara untuk menghitung skala pada peta. Kita menggunakan cara yang pertama yaitu membandingkan dengan skala peta yang lainnya. Nah, kita menggunakan alat yang bernama Pulvimeter. ya. Untuk menghitung skala ini kita berkelompok dan juga step yang pertama adalah kita menentukan jarak yang ada pada peta di LKPD. Yang di sini itu kita dihitung pakai yang namanya Pulvimeter. Yang pertama adalah kita akan menghitung jarak skala dari Aji Barang ke Purwokerto dengan menggunakan pulvimeter. Caranya itu begini. Sebenarnya itu alat ini digerakkan dari Purwokerto ke Aji Barang sampai rodanya berputar. Nah, di sini ada hasilnya adalah yang ini garis yang di bawah ini, itu 3 cm. Nah, yang kedua adalah step mengukur peta yang lainnya, itu jarak dari Purwokerto ke Aji Barang. Kita langsung saja ukur itu dengan cara digerakkan ke Aji Barang, dari Purwokerto ke Aji Barang. Oke, waktunya 2 menit lagi. Nah, ini hasilnya yaitu 18 cm. Nah, step ketiga adalah mencari skala peta ini. Itu kita lihat di sini. Skala peta ini adalah 1:100.000. rumus yang digunakan adalah P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Dengan keterangan D1 adalah jarak pada peta yang ada skala, P1 skala peta yang diketahui penyebutnya, D2 jarak peta yang dicari, P2 skala peta yang dicari. Nah, setelah kita udah tahu rumusnya apa nih, kita langsung masukin aja. Diketahui kan D1-nya udah ada itu 18 cm, nah D2-nya 3 cm, dan P1-nya adalah 1:100, karena yang udah ada di peta itu 100 ya, 100.000 teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah P2-nya atau skala peta yang dicari. Nah, kita tinggal masukin ke dalam rumusnya yaitu P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Jadi P2 sama dengan 18 cm per 3 cm dikali 100.000 cm. Nah, 18 dibagi 3 adalah 6 dikali 100.000, yaitu sama dengan 16 sama dengan 600.000. Jadi skalanya adalah 1:600.000. Skala pada peta Kabupaten Banyumas yang sudah tertera di LKPD adalah 1:600.000. Tutorial dari kami, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok geografi yang beranggotakan Saya Muhammad Rizky, absen 25. Saya Berani Derma, nomor absen 4. saya Tina Rosibut Rubian, nomor absen 33. Saya Dia Bratian, nomor absen 7. Baik, di sini kita akan mempresentasikan bagaimana sih gimana kita menentukan skala pada peta. Nah, jadi caranya kita harus mempunyai 2 acuan nih. Acuan pertama yaitu peta pada peta miniatur dan peta sebenarnya. Nah, untuk peta sebenarnya kita akan menggunakan Google Maps. Nah, langkah pertama kita akan berfokus pada peta yang kecil. Nah, pertama kita akan menggunakan persamaan skala yaitu jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta bisa kita ukur dengan penggaris. Nah, ketika kita mengukurnya dengan penggaris, kita menentukan bilangan yang sangat unik yaitu angka 3, di mana mempunyai perbandingan yang selaras dengan jarak pada peta sebenarnya yaitu 18 km. Nah, dari jarak pada peta sebenarnya kita konversikan dari kilometer menjadi sentimeter, yaitu dari 18 km menjadi 1.800.000 cm. Nah, sesuai dengan rumusnya yaitu rumus skala, jarak pada peta kita bandingkan dengan jarak pada peta sebenarnya. Berapakah itu? Yaitu 3 dibanding 1.800.000. Nah, dari persamaan matematika tersebut kita dapat menghasilkan
yaitu skala yang kita tentukan sebesar 1 cm pada peta berbanding dengan 600.000 cm pada skala sebenarnya. Jadi dari kalkulasi yang kita lakukan, kita dapat menentukan hasil, ya, di mana skala peta yang kita dapatkan adalah 1:600.000. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Soalnya adalah sama yang seperti awal. Oh, udah paham belum tadi ya? Yang tadinya oh tadi saya pilih ini ternyata oh. Oke, waktunya udah habis, silakan. Kayaknya ini. Ya, jadi perasaan kalian setelah mengikuti ada 3 yang sudah masuk, lagi ya. 29% smart, 17%. Nah, jadi kita alhamdulillah dalam keadaan banget. Ya. Jadi sebenarnya kita nanti pengen ambulans ya, banyak ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Penguatan untuk hari ini adalah kalian sudah tahu bagaimana menghitung skala peta dengan berbagai cara dengan teknik kalian juga ya. Kemudian nanti tugas-tugas silakan semuanya dibutuhkan ya. Dari kertas lama kemudian juga KPG video sudah kumpul di WA, jadi saya lihat juga dan bagus sekali ya, saya bangga dengan kalian. Kemudian juga dari PowerPoint juga tadi sudah ada, dengan waktu yang singkat kalian bisa menyelesaikan. Terima kasih ya. Oke, untuk berikutnya kalian nanti mempelajari mengenai kontur tadi ya, di peta kontur. Ini kita akan bahas lebih lanjut. Kalian bisa mencari referensi dulu di Google dan sebagainya untuk bacanya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Belum, tidak ada ya? Mas jelas ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat ya. Nanti alat-alat juga masih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.